Melalui kesempatan ini kita akan membahas tentang kebahagiaan hidup orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan kehidupan yang ideal. Sebab firman Tuhan di sini menyebutkan orang yang takut akan Tuhan berbahagia. Sekalipun demikian, kita mesti memahami apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Sebab di dunia ini ada berbagai jenis ketakutan. Ada ketakutan yang muncul spontan sebagai bagian dari naluri manusia. Misalnya takut binatang buas, takut virus corona, takut tsunami, takut musuh, dan lain sebagainya. Ketakutan jenis ini menyebabkan jantung berdetak kencang, berkeringat dingin, was-was, dan panik. Takut akan Tuhan tidaklah demikian. Ada ketakutan terhadap manusia yang punya kuasa, yang punya jabatan, yang punya pengaruh, yang punya kekayaan yang besar. Ketakutan jenis ini membuat kita mau melakukan apa saja, termasuk yang jahat. Walaupun kita tahu itu bertentangan dengan hati kita, dengan nurani kita terpaksa melakukannya karena takut. Takut akan Tuhan tidaklah demikian. Ada orang memiliki ketakutan yang berlebihan dan terkesan tidak masuk akal. Dia takut terhadap benda tertentu, dia takut terhadap tempat tertentu, dia takut terhadap sesuatu, dia takut terhadap semuanya itu. Dia tahu itu tidak masuk akal dan terkesan dilebih-lebihkan. Dia tahu itu. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan ketakutannya itu. Dia tidak bisa mengendalikan ketakutannya itu, mengontrol ketakutannya itu. Itulah yang disebut fobia. Anak saya yang bungsu, dia takut sekali ketika ada petir dan kilat. Itu fobia, astrafobia namanya. Sementara anak saya yang sulung, dia takut sekali dengan serangga. Itu namanya entomofobia. Tapi ada orang ketika malam hari tiba-tiba lampu mati, dia sangat takut dengan kegelapan itu. Itu namanya aclufobia. Ada juga jenis fobia yang lain. Ketika dia ditinggal sendirian di rumah, dia sangat ketakutan dengan kesendiriannya itu. Itu namanya autofobia. Ada juga yang takut menikah. Itu namanya gamofobia. Ada yang takut wanita cantik. Itu namanya venusstrafobia. Nah, orang yang mengalami fobia, tubuhnya biasanya berkeringat, detak jantungnya cepat, sulit bernapas, ada yang lari bersembunyi, bahkan ada yang pingsan. Nah, takut akan Tuhan tidaklah demikian. Lalu bagaimana pengertian takut akan Tuhan? Orang Israel mengenal 3 jenis ketakutan. Yang pertama, mereka menyebutnya yare. Yare artinya gemetar atau merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Misalnya tsunami, COVID-19, binatang buas, dan sebagainya. Jenis ketakutan yang kedua, orang Israel menyebutnya pakhat. Pakhat. Takut karena ada pengalaman traumatis, sehingga dia membenci seseorang atau sesuatu. Misalnya, dia takut menikah. Mengapa? Karena ada luka masa lalu. Dia pernah patah hati, dia pernah disakiti. Pada akhirnya semuanya itu membekas dalam hatinya. Itu menjadi pengalaman traumatis dalam dirinya. Sehingga dia memutuskan untuk jomblo seumur hidup. Ketakutan jenis yang ketiga, orang Israel menyebutnya iyarah.
Yarah artinya hormat, segan, kagum, dan terpesona. Pernahkah engkau dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana? Mengapa engkau tidak berani melawan perintahnya? Karena engkau punya rasa hormat, engkau segan, engkau kagum, engkau terpesona dengan kepemimpinannya. Dari ketiga penjelasan kata takut yang saya jelaskan di atas, kata takut akan Tuhan diambil dari kata takut yang ketiga, yarah. Takut karena segan, takut karena hormat, takut karena kagum dan terpesona. Rasa takut ini membuat kita mentaati Tuhan. Ketaatan semacam itu dibahasakan dalam Mazmur 128 ayat 1, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Di dunia ini ada banyak jalan yang ditawarkan untuk meraih kebahagiaan. Ada jalan materialisme, materi di atas segalanya. Memiliki materi yang banyak, entah itu mobil, rumah mewah, deposito, dan sebagainya, diyakini mengantar kita pada kebahagiaan. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Orang dimotivasi untuk mengejar harta benda. Itulah jalan materialisme. Ada juga jalan hedonisme atau kesenangan dunia. Orang dimotivasi untuk mengejar kesenangan dunia dan masih banyak lagi. Bukan itu jalan yang diinginkan Tuhan. Bukan itu. Jalan yang diinginkan Tuhan adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang Tuhan maksudkan di sini adalah Taurat Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Ada banyak orang salah memahami Taurat. Pikiran kebanyakan orang Kristen, Taurat itu mengarah pada 10 hukum Tuhan atau isi 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Padahal pengertian Taurat tidak sesempit itu. Kata Taurat berakar dari bahasa Ibrani Torah, artinya pengajaran. Jadi Taurat Tuhan adalah pengajaran Tuhan. Nah, dalam keseharian hidup kita menyebutnya firman Tuhan. Firman itu dapat kita baca dalam kitab suci. Orang yang hidupnya sesuai dengan pengajaran Tuhan, orang itu berbahagia. Itulah sesungguhnya maksud Yesus dalam kitab Injil ketika dia bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Sekarang mari kita fokus pada Mazmur 128 ayat 1. Disebut di sini, orang yang takut akan Tuhan berbahagia. Pertanyaan kita, apa kebahagiaannya? Apa kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan? Saya melihat ada 3 kebahagiaan utama orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, ayat 2. Dalam ayat 2 disebutkan ia akan menikmati hasil jerih payah tangannya, menikmati hasil jerih lelah pekerjaannya, menikmati hasil keringatnya dengan penuh sukacita. Mengapa bisa begitu? Karena Tuhan memberkatinya. Jika Anda bekerja dan Anda mengalami sukacita atas hasil pekerjaanmu, sukacita itu bersumber dari Tuhan. Yang kedua, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Disebutkan di sini, istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya.
Pohon anggur menghasilkan buah anggur. Buah anggur diperas menghasilkan minuman anggur yang menyegarkan dan menggembirakan hati. Demikian halnya pasangan hidup kita yang takut akan Tuhan. Ia menyegarkan dan menggembirakan. Ia bekerja keras menghadirkan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dalam keluarganya. Yang ketiga, masih juga di ayat 3 dan keempat, disebutkan di sini, anaknya menjadi seperti tunas pohon zaitun. Ada 3 keistimewaan pohon zaitun. Pertama, daunnya hijau, apalagi warna daun tunas zaitun. Yang kedua, pohonnya kuat dan tidak mudah roboh. Yang ketiga, pohon zaitun itu jika diolah menghasilkan minyak zaitun yang harum yang dapat membantu membuat wajah kita berseri-seri. Nah, yang diambil oleh pemazmur di sini adalah tunas pohon zaitun. Tunas zaitun memiliki daun yang hijau unik, menarik, dan menyegarkan mata. Kalau anak-anak kita disebut seperti tunas pohon zaitun, itu berarti anak-anak kita bertumbuh sebagai anak-anak yang baik dan disukai banyak orang. Seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, kata pemazmur. Apa artinya sekeliling meja? Ini menggambarkan kebersamaan di meja makan. Di sana komunikasi terjalin dan ada keterbukaan. Jadi anak-anak kita akan bertumbuh sebagai pribadi yang komunikatif dan terbuka. Inilah 3 kebahagiaan utama orang yang takut akan Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan, kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan adalah menikmati hasil pekerjaannya sendiri dan menikmati kebahagiaan di dalam keluarganya. Mazmur ini ditutup dengan permohonan berkat dari Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Disebutkan di sini orang yang takut akan Tuhan akan melihat kebahagiaan Yerusalem. Kita tahu bersama bait Allah ada di Yerusalem, dan bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Dengan menyebutkan orang yang takut akan Tuhan akan melihat kebahagiaan Yerusalem, firman Tuhan saat ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Pada akhirnya dapat disimpulkan, keindahan dan kebahagiaan hidup kita bersumber dari sikap hidup yang takut akan Tuhan.